Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Ajiasa dari Teknik Sipil 2019 Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perencanaan tebal perkerasan jalan dan penjelasan mengenai penyelesaian contoh soalnya. Mungkin kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, pengertian jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan prasarana yang ditunjukkan untuk transportasi darat, termasuk bagian jalan, berbagai bangunan serta perlengkapan untuk lalu lintas, berada di atas permukaan tanah serta di bawah permukaan tanah dan atau air, terkecuali untuk jalan kereta api, jalan lori, serta jalan kabel. Untuk selanjutnya, pengertian perkerasan. Lapis tanah dasar biasanya tidak cukup kuat untuk menahan penurunan atau deformasi akibat beban roda berulang. Untuk itu perlu adanya lapisan tambahan yang terletak antara tanah dan roda atau lapisan paling atas dari badan jalan. Lapis tambahan ini dibuat dari bahan khusus yang lebih baik dan dapat menyebarkan beban roda yang lebih luas di atas permukaan tanah, sehingga tegangan yang terjadi karena beban lalu lintas menjadi lebih kecil dari tegangan izin tahan. Bahan ini selanjutnya disebut bahan lapis perkerasan. Struktur perkerasan. Perkerasan umumnya terdiri dari 4 lapis material konstruksi jalan yang terdiri dari 1. Lapis pondasi bawah, berfungsi untuk penyebaran beban. 2. Lapis pondasi atas merupakan lapis utama yang mendistribusikan. 3. Lapisan permukaan terdiri dari lapisan permukaan dasar, lapis aus. Lapis permukaan dasar memberikan daya dukung pada lapis aus dan juga berperan sebagai pelindung jalan. Yang terakhir, nomor 4, lapis aus berfungsi menyediakan permukaan jalan yang anti-slip, memberi perlindungan kedap air bagi perkerasan, dan menahan beban langsung lalu lintas. Jenis-jenis perkerasan jalan di Indonesia. 1. Konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement adalah perkerasan dengan menggunakan bahan berupa aspal sebagai bahan pengikat untuk menahan lapisan pengerasan serta menyebarkan beban kendaraan. Yang kedua, konstruksi perkerasan kaku rigid pavement adalah perkerasan dengan menggunakan bahan semen Portland semen sebagai bahan pengikat. Sebuah plat beton dengan ataupun tanpa tulang ditempatkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Sebagian besar beban lalu lintas ditanggung oleh plat beton. Dan yang terakhir, ketiga, konstruksi perkerasan komposit pavement adalah perkerasan kaku yang dikombinasikan perkerasan lentur yang dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku ataupun sebaliknya, perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. Dan untuk selanjutnya, perencanaan perkerasan jalan. Data survei rencana jalan. Pada dasarnya survei yang dilakukan pada perencanaan ini adalah berupa survei kelayakan struktural konstruksi perkerasan secara non-konstruktif, yaitu suatu cara pemeriksaan dengan menggunakan alat Benclement beam yang diletakkan di alas permukaan jalan sehingga tidak berakibat rusaknya konstruksi perkerasan jalan. Data-data tersebut antara lain: 1. Data lalu lintas diperlukan untuk perencanaan THAL perkerasan jalan dari geometrik jalan.
Yang kedua, data lalu lintas yang diamati diantaranya data lalu lintas harian rata-rata atau LHR dan data volume lalu lintas. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tebal perkerasan. Yang ke-1, beban lalu lintas. Yang kedua, sifat tanah dasar. Yang ketiga, fungsi jalan. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, kinerja perkerasan atau pavement performance. Yang keenam, umur rencana. 7, sifat dan banyaknya material tersedia di lokasi. 8, bentuk geometrik jalan. Dan yang terakhir ke-9, kondisi perkerasan saat ini atau peningkatan jalan lama. Langsung saja kita masuk ke contoh soal perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru. Suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000, LHR adalah sebagai berikut. Yang ke-1, mobil penumpang berat 2 ton, 10.000 kendaraan per hari per 2 arah. Yang kedua, bus berat 9 ton, 1.000 kendaraan per hari per 2 arah. Yang ketiga, truk ringan berat 8,3 ton, 400 kendaraan per hari 2 arah. 4, truk berat 18 ton, 100 kendaraan per hari per 2 arah. Yang kelima, truk berat 25 ton, 200 per hari, 200 kendaraan per hari per 2 arah. Yang terakhir, keenam, trailer berat 42 ton, 50 kendaraan per hari per 2 arah. Rencanakan ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah dasar adalah 7%, pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun, jalan berada pada lokasi iklim 1, kelandaian 2. Jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapis perkerasan. Yang ke-1, mobil penumpang, berat total 2, berat sumbu depan 1 ton, berat sumbu belakang 1 ton, depan 0,0002, belakang 0,0002, total 0,0004. Yang kedua, jenis kendaraan bus, berat total 9, berat sumbu depan 5,94 ton, berat sumbu belakang 5,94 ton, depan 0,0198, belakang 0,2808, total 0,3006. Yang ketiga, truk berat total 8,3, berat sumbu depan 2,822 ton, berat sumbu belakang 5,478 ton, depan 0,0143, belakang 0,2031, total 0,2174. Yang keempat, truk berat total 18, berat sumbu depan 6,188 ton, berat sumbu belakang 12,012 ton, depan 0,3307, belakang 4,6857, total 5,0564. Dan yang kelima, truk berat total 25, berat sumbu depan 6,25 ton, berat sumbu belakang 18,75 ton, depan 0,3442, belakang 2,3974, total 2,7416. Dan yang keenam terakhir, trailer
berat total 32, berat sumbu depan 7,56 ton, berat sumbu belakang 22,68 ton, belakang 0,7368, belakang 5,1322, total 10,183. Dan untuk perhitungan lintas ekivalen nya, jenis kendaraan mobil penumpang total 0,0004, C 0,4, LHR tahun 2000 10.000, LHR tahun 2020 32.071, LEP tahun 2000 1,6, LEA tahun 2020 5,1314. Dan nomor 2, jenis kendaraan bus total 0,3006, C 0,475, LHR tahun 2000 1000, LHR tahun 2020 3200,1, LEP tahun 2000 142,74, LEA tahun 2020 457,93. Jenis kendaraan ketiga truk total 0,2174, C 0,475, LHR tahun 2000 400, LHR tahun 2020 1282,84, LEP tahun 2000 41,306, LEE tahun 2020 132,47. Dan jenis kendaraan yang keempat truk berat total 5,0164, C 0,475, LHR tahun 2000 100, LHR tahun 2020 320,71, LEP tahun 2000 238,28, LEA tahun 2020 764,18. Yang kelima, jenis kendaraan truk total 2,7416, C 0,475, LHR tahun 2000 200, LHR tahun 2020 641,42, LEP tahun 2000 260,45, LEA tahun 2020 835,3. Dan yang terakhir nomor 6, jenis kendaraan trailer total 10,183, C 0,475, LHR tahun 2050, LHR tahun 2020 160,355, LEP tahun 2000 241,85, LEA tahun 2020 775,63, dan jumlah LEP seluruhnya 926,27 dan jumlah LEA 2970,6. Dan untuk perhitungan LET sama dengan 1/2 kali LEP tambah LEA sama dengan 1/2 kali 926,27
tambah 2970,6 sama dengan 1948,435 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. LER sama dengan LET kali FP sama dengan 1948,435 kali 20 per 10 sama dengan 3897 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Jika jenis permukaan adalah laston dengan indeks permukaan awal IPO sama dengan 3,9 kurangi 3,5, jika LER lebih besar 1000 dan klarifikasi jalan kolektor, maka IPT adalah 2,5. Untuk nilai CBR sama dengan 7% dengan menggunakan kolerasi dengan DDT diperoleh nilai DDT adalah 5,5 dan faktor regional sama dengan jumlah kendaraan kurang dari 30%, iklim 1 dan kelandaian 2, maka faktor regional adalah 1 dan lintas ekivalen rencana adalah 3897 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal IPO sama dengan 3,9 kurangi 3,5 dan indeks permukaan akhir 2,5, maka diperoleh nilai TTP atau koreksi sama dengan 11,4 dan ITP sama dengan A1 D1 tambah A2 D2 tambah A3 D3. Jika ketebalan lapis permukaan dan pondasi atas diambil minimumnya, yaitu untuk ITP 11,4 adalah 10 cm dan 20 cm dengan nilai A1 A2 adalah 0,4 dan 0,28 dan A3 sama dengan 0,13 dan perhitungannya 11,4 sama dengan 0,4 kali 10 tambah 0,28 kali 20 tambah 0,13 D3, maka diperoleh nilai D3 sama dengan 13,34 cm. Dan ketebalan masing-masing lapisan perkerasan. Yang ke-1, lapisan permukaan, jenis lapisan laston, koefisien kekakuan relatif 0,40, ketebalan 10 cm. Dan yang kedua, lapisan pondasi atas, jenis lapisan laston atas, koefisien kekakuan relatif 0,28, ketebalan 20 cm. Yang ketiga, lapisan pondasi bawah, jenis lapisan sirtu atau kelas A, koefisien kekakuan relatif 0,13, ketebalan 13,84 cm. Dan yang keempat, tanah dasar, jenis lapisan CBR 7%, koefisien kekakuan relatif DDT 5,5. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.